Ustadz, suami saya belum mau belajar ngaji. Kalau diajak belajar ngaji atau ke kajian dengan alasan belum siap dan selama ini tidak pernah membimbing saya dalam segala hal. Apa yang harus dilakukan seorang istri, Ustadz? Ya ini resikonya, subhanallah, menikah dengan laki-laki yang bukan beragama. Kendalanya, nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat, masih merokok, ya, masih kumpul sama teman-teman buruk, masih sering berkata kasar, mungkin juga bersikap kasar sama istrinya, membengkalikan nafkah, tidak bisa mendidik anak, dan segala macam hal. Dalam agama maksudnya, tidak bisa mendidik anak dalam agama. Itu pasti terjadi. Dan itu semuanya terjawab hanya dengan menikah dengan laki-laki mukmin. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala sudah memerintahkan Nabinya Muhammad SAW, ingatkan, wahai para wanita, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi akhlaknya dan agamanya, nikahkan dia. Agama, akhlak dan agama. Bukan tampan dan kayanya. Nikahkan dia. Kalau tidak akan terjadi kerusakan besar di muka. Mana tuh kerusakan besar adalah keributan rumah tangga, puncaknya cerai. Emang begitu. Karena semua wanita kalau sudah mulai tersentuh secara agama, dia berharap suaminya temani dia sholat malam sama-sama, mungkin baca Al-Quran, mungkin apalah, ya dia mendidik anak dalam agama. Tapi ini tidak terjadi kalau dari laki-laki yang jauh dari agama gitu. Baik, sekarang bagaimana solusinya? Solusinya, karena di sini ibu tanya apa yang harus dilakukan oleh seorang istri. Yang pertama, Anda berdoa kepada Allah SWT. Rutinkan doa. Bukan sekali dua kali ya. Rutinkan. Sekarang Anda lagi puasa. Sekarang menjelang buka puasa. Waktu mustajab doa. Khusus angkat tangan ke langit. Ya. Selepas pengajian ini Anda bisa sampai menjelang buka puasa angkat tangan ke langit. Berdoa setengah jam, 1 jam khusus untuk ini. Ya Allah berikan hidayah. Ya Allah ubah suamiku ya Allah. Buat dia faham agamamu. Jadikanlah dia sebagai wali-walimu. Salah satu dari orang-orang yang kau cintai, yang engkau pandu kepada agamamu. Mudahkan dia untuk bisa mempelajari agamamu. Dan seterusnya. Kirimkanlah dia orang-orang yang bisa membentuk pribadi-pribadi keislaman dia. Dan seterusnya. Anda berdoa kepada Allah SWT dengan bahasa Anda. Tulus karena itu. Yang kedua, tawassul dengan amal soleh. Terutama sedekah, ini selalu saya ingatkan. Masalah apapun yang Anda hadapi, coba sedekah. Kata sebagian ulama salaf, sedekah itu walaupun kecil, asal orang ikhlas bisa mengeluarkan orang dari 70 permasalahan yang sedang dia hadapi. Bukan cuma 1-2, 70 permasalahan. Jadi coba ya, Anda di sini, kalau ada orang miskin bersedekah, kayak sebentar mungkin buka puasa, Anda bisa kirim ke musola dekat rumah, Anda bisa kasihlah, keluarkan. Maka ini insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan niatkan supaya suaminya dapat hidayah. Yang ketiga, tidak usah lagi mengajak dia kalau memang sudah diajak dia selalu nolak. Tapi cobalah di rumah misalnya, di saat dia ada, Anda putar ceramah yang Anda dengar. Mungkin dia juga dengar gitu. Ya. 1 kali, 2 kali, Anda sering kirimkan cuplikan ceramah 1 menit. Di WA-nya. Dia lihat atau tidak itu bukan urusan kita. Karena tugas kita dalam agama menyampaikan saja. Kita berharap sambil mengirim, ya Allah mudah-mudahan menjadi penyebab hidayahnya. Saya sering ketemu, karena saya ketemu seorang bapak, Masya Allah punya kedudukan yang bagus di satu perusahaan ya, pemerintah kita, perusahaan pemerintah resmi. Dia mengatakan bahwasanya saya dapat hidayah justru karena istri saya. Jadi istri saya sering ikut ceramah Ustadz, terus dia coba rekam, terus dia putar di mobil. Awalnya saya tidak suka dengar. Lama-lama saya jadi suka dengar. Dan akhirnya bisa gitu. Ya. Saya tersentuh dan itulah sebabnya kenapa saya panggil Ustadz untuk ceramah gitu. Jadi dia dapat hidayah justru karena istrinya. Jadi ini memang yang membuat salah satu fungsi daripada istri ataupun suami menjadi penyebab hidayah dari pasangannya.